Salam sehat dan semoga damai sejahtera senantiasa melingkupi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai bagaimana menjadi seorang beriman menurut ajaran Yesus. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 39 sampai dengan 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Teman-teman yang terkasih, terkadang di dalam menjalani kehidupan beriman, kita menjumpai begitu banyak pertanyaan dalam pikiran kita. Boleh atau tidak melakukan itu? Boleh atau tidak jika kita bergaul dengan orang yang beragama lain, dan lain sebagainya? Apa kita merasa nyaman dalam menjalankan kehidupan keagamaan? Jika kita memikirkan hal tersebut secara terus-menerus, apakah iman kita akan berkembang? Injil hari ini mau mengajak kepada kita mengenai suatu kondisi di mana Yesus harus berhadapan dengan pemikiran orang Farisi, di mana mereka berpikiran negatif terhadap diri Yesus dikarenakan tidak menjalankan tradisi mencuci tangan. Namun, Yesus menegaskan bahwa di dalam menjalankan keagamaan atau tradisi diperlukan keseimbangan antara pengetahuan dan sikap. Bukan hanya sekedar paham bahwa berbohong itu salah, namun bagaimana caranya agar tidak berbohong, karena pengetahuan dan sikap adalah juga diciptakan oleh Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman akan sesuatu hal itu memang baik. Namun ketika kita berbicara mengenai iman, paham saja bukanlah hal yang cukup. Kita masih perlu menyelaraskan pemahaman dengan sikap. Karena ketika kita sudah memahami bahwa Allah itu adalah kasih, maka sudah menjadi tugas bagi kita untuk juga mengasihi sesama manusia. Doa. Bapa yang Maha Baik, ajarilah dan dampingilah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami pun bukan hanya sekedar mengetahui dan berkata-kata mengenai Engkau, namun kami juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita beserta keluarga senantiasa dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Amin. Tuhan memberkati.